Maka nggak boleh berpikir mujizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr saturuse la ayatil liqaumi yakin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudrahnya Allah. Cukup melihat kerbau. Kok bisa ya jaga populasinya? Padahal tidak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa. Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Nah kalau iman seperti itu, Anda baru betul. Yaitu yang disebut Allah, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andaikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua. Karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudroh dan kudrohnya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil adat. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar Afdolul Ambiya Sayyidul Awalin wal Akhir. Karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi Sayyidul Awalin wal Akhir. Sudah. Mungkin kemarin-kemarin tahu, tapi gak tahu logikanya. Pokok iman. Lewat kiai musola ngaji iman. Itu iman yang kurang betul itu. Karena tanpa nador. Itu namanya taklid yang statusnya mukhtalaf alaih, masih disidangkan di MK, paham ya? Iman. Jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim bilang tidak sah. Tanya anak-anak Qudsiyah. Imanul muqallid itu mukhtalaf alaih apa mujma' alaih? Mukhtalaf alaih. Kalau imanu ahli nadhar mujma' alaih. Insyaallah barokahnya ngaji ini semuanya min ahli nadhar, apa? Min ahlin, jangan amin sudah jadi, ini sudah jadi. Kalau amin kan masih berdoa, bisa makbul, bisa ndak. Nggak boleh iman kok. Ayo iman kepada Allah dan Rasul, amin, ndak boleh. Sesuatu yang pasti ndak boleh diamini, itu kan jadi kacau nanti. Harus bilang apa? Sami'na. Nanti lama-lama kamu disuruh Allah, ayo sholat, amin. Ndak boleh, jadi amin itu ada itu. Ada aturannya. Tapi bukan berarti saya nyalahkan jenengan enggak. Ya memang salah gitu. Jadi kan. Ya kalau saya memang statusnya salah. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrohnya Allah dengan sarana apa saja. Melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja. Gabah itu apa saja. Hewan yang melata di bumi apa saja. Semua bukti kudrohnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya enggak ditunggui beliau tetap iman. Mergo ditunggui konsep sing super ngene kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya yang jadi annal mu'jizati pakai jamak muannas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik. Tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala. Karena qoti soleh wa aso Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliya aksar. Di annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qoridu bin qiradi musyahidihi. Walladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala
Setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya, bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil qiyamah. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilm. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bihus. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah. Yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah. Terus bilang, ya sudah, kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga, partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah. Apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbak ditulis gini saja, Mbak. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting keyakinannya masih benar. Gitu. Jadi masih benar. Nah, kalau usulan saya terlalu ekstrim, maka dikasih apa?